Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita channel Omah Bibi Semar. Kali ini kita akan mereview jambu sumik pala. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan atau mereview tentang perbedaan antara jambu sumik pala dengan jambu kristal. Alhamdulillah, ini pohon kita, pohon jambu sumik pala yang usianya kurang dari 1 tahun. Alhamdulillah sudah buah perdana dan sebetulnya ini bisa kita lihat bunganya. Ini mulai sudah berbunga, kemudian sudah ada yang pecah dan masih ada yang menunggu, ada yang ini. Untuk selanjutnya ini perlu kami sampaikan bahwa jambu sumik pala berasal dari Taiwan. Jadi ini adalah generasi terbaru atau generasi kedua setelah jambu kristal. Nanti akan kita review bagaimana rasanya, kemudian perbedaannya dengan jambu kristal. Oke, selanjutnya akan kita review, nanti kita sandingkan dengan jambu kristal. Oke Sobat UPS, sekarang kita sudah sampai ini di tengah-tengah kita, ini pohon jambu kristal. Jadi kalau di daerah kami nanti yang akan kita bahas, kita akan lebih mengulik tentang kelebihan dan keunggulan masing-masing antara jambu sumik pala dengan jambu kristal. Itu kalau di daerah kami, khususnya di Kota Semarang. Jadi tingkat produktivitas, kemudian rasanya dan pertumbuhannya bagaimana, itu nanti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini sesuai dengan kondisi yang ada di daerah Kota Semarang. Kita sudah ini pohon jambu kristal Sobat UPS, jadi bisa kita bedakan. Ini tadi jambu sumik, kemudian ini jambu kristal. Jadi kalau dari segi bentuk memang ada perbedaan. Jadi kalau jambu sumik biasanya memang kebanyakan adalah bentuk buahnya itu apa ya, kayak gini, gepeng Sobat UPS. Jadi nggak bisa bulat. Jadi apa ya, kalau sini ya istilahnya ya memang seperti ini, gepeng dan sebagainya. Kalau jambu kristal biasanya lebih bulat ini. Kalau bentuk dari luarnya sebetulnya sama ya, agak-agak belimbing. Jadi memang jambu kristal, kemudian jambu sumik, kemudian jambu farang itu memang ciri khas dari jambu tersebut adalah bentuk luar dari jambu tersebut memang tidak rata. Jadi kayak blimbing, cuman kan tidak selancip blimbing. Jadi ini ciri khas. Jadi kalau dari segi bentuk sudah kelihatan, sudah bisa kita bedakan. Sebaiknya kita potong aja jambu talasa karena sudah masak, ini kelihatannya. Nanti akan kita review untuk rasanya bagaimana. Kemudian kalau dari segi bentuk Sobat UPS sudah bisa membedakan, dan memang kebanyakan jambu sumik memang bentuknya seperti ini. Itu yang ada di daerah kami di Kota Semarang. Kemudian sekalian, mumpung ini kita masih di dekat pohon jambunya, ini tadi dari jambu sumik saya ambil daunnya, 1 daun dari jambu sumik. Jadi seperti ini, kita bedakan perbedaan daun jambu sumik dengan jambu kristal itu bagaimana. Kita cari 1 daun, kemudian nanti kita bedakan. Lah ini aja enggak apa-apa. Memang dari segi daun kelihatan sama ya. Ini perbedaannya di mana, kelihatan juga enggak ada perbedaan. Sama seperti ini loh. Kemudian bentuknya, kalau mungkin yang sekilas yang dapat kita sampaikan kali ini, mungkin dari ini ya Sobat UPS ya, bisa kita lihat. Susah ya memang. Nah ini, kalau ini jambu sumik, ini jambu kristal. Jadi bentuk daunnya sama sebetulnya, nggak ada perbedaan. Gelombangnya juga sama. Nah, itu yang ada di daerah kami Kota Semarang. Jadi memang dari bentuk pohonnya, bentuk daunnya kelihatan sama. Kemudian
sekalian untuk tingkat produktivitas, kalau mohon maaf untuk daerah lain, kalau di Kota Semarang ini pohon jambu kristal ini usia 1,5 tahun. Sobat OPS bisa lihat bunganya, buahnya selebat ini umur 1,5 tahun. Ini buah, kemudian ini juga buah. Nah, sudah bisa kita lihat. Jadi kalau di daerah kami memang tingkat produktivitas antara jambu siumik pala dengan jambu kristal memang lebih produktif jambu kristal. Jadi untuk skala kebun, untuk skala budidaya yang skalanya untuk bisnis, kalau di daerah Semarang ya lebih prospek jambu kristal, karena kalau yang di bawah tadi kan, kalau yang jambu siumik tadi usianya kan 1 tahun, jadi baru buah sekali, kemudian ada bunganya juga tadi. Kalau di sini, kalau jambu kristal ini umur 1,5 tahun sudah ada buah seperti ini. Nah, ini kalau jadi semua ya kira-kira hampir 2 kiloan. Nah, lebih produktif kalau di daerah kami. Sobat UPS, untuk ukuran buah supaya buahnya bisa besar, kemudian lebih maksimal itu tinggal tergantung perawatan. Jadi mohon maaf kalau harusnya kalau kayak gini, kalau kita menginginkan buah yang maksimal harus dipotong jadi salah satu, karena nutrisi yang ada di sini kan pasti ini terbagi. Ketika terbagi pasti buahnya tidak bisa maksimal. Kemudian satu lagi, harusnya memang ini kan di tabu lampot Sobat OPS ya. Jadi memang ya ini harusnya sudah ganti media. Sudah harus, kalau di planter bag atau tabu lampot mungkin ukurannya udah harus yang besar. Karena memang segini jadi ya tidak bisa maksimal buah tingkat produktivitasnya. Jadi itu. Kemudian untuk yang lain selanjutnya akan kita review rasanya Sobat UPS. Jadi perbedaan rasa antara jambu kristal dengan jambu siumik pala itu seperti apa. Kita punya pohon yang ini belum ada 1 tahun Sobat UPS. Ini usianya kurang lebih 6 bulan. Ini sudah berbuah 1 kali. Kemudian kita bisa lihat bunganya, calon buahnya seperti apa. Jadi di usia seperti ini, di ukuran pohon yang ya kalau dari bawah paling 1 meter, kalau dari ini sekitar 1 meteran, ini sudah ada berapa calon buah ini? 1, 2, 3, 4, itu lumayan. Jadi benar-benar tingkat produktivitas sangat tinggi untuk jambu kristal kalau di daerah kami. Selanjutnya akan kita kupas, akan kita kulik. Jadi perbedaan rasa untuk jambu kristal dan jambu siumik seperti apa. Sobat OPS, tetap ikuti kami untuk mereview rasa kedua jambu ini. Sobat Omong Bibit Semar, sekarang akan kita buka, kemudian kita rasakan perbedaan isi kedua jambu tersebut seperti apa. Ini dalamnya jambu siumik Sobat OPS. Jadi karena memang jambunya tadi kan gepeng ya, tidak ada isinya sama sekali. Tapi tidak semuanya jambu siumik tidak ada isinya, tetap ada isinya. Jadi yang sering memang benar-benar tanpa isi itu malah jambu farang. Kalau jambu siumik, jambu kristal itu tetap ada isinya, cuman kan dagingnya lebih tebal. Coba kita coba ini jambu siumik rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kalau saya rasakan ya, di sini kok manisnya kurang, ada rasa masamnya. Kalau renyahnya sama, karena memang jambu buah, jenis-jenis jambu buah itu pasti renyah kayak apel, makanya disukai. Kenapa kok pada seneng jambu kristal? Karena rasanya kan kayak apel, kriuknya itu dapat. Ini jambu siumik. Seger rasanya.
Kemudian jambu kristal akan kita belah, kemudian kita lihat isinya. Oh. Kalau jambu kristal pasti ada isinya kalau di sini. Jadi kalau ada yang bilang jambu kristal jambu tanpa biji itu salah. Pasti ada isinya, cuman isinya itu kan sedikit, dan ini lebih cepat. Kemudian untuk rasanya bagaimana? Rasanya manis, jadi sama memang sebetulnya. Kalau rasanya ya hampir sama 11-12 lah untuk jambu sumet dengan jambu kristal. Kalau di kota kami loh, Sobat UPS, di kota Semarang. Kalau di luar kota kami juga kurang tahu. Itu yang yang kami sampaikan sesuai dengan yang ada di daerah kami. Rasanya sama, kriuknya sama. Kemudian rasanya saya kira sama, kemudian sama-sama manis. Jadi untuk rasa itu tergantung perawatan. Kalau memang perawatannya bagus, unsur-unsur yang diperlukan ketika buah itu mulai masak, mulai mengisi buah itu harus diperhatikan. Kalau diperhatikan, saya kira rasa memang sangat baik sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau tanaman itu nggak kita pupuk, kemudian nggak kita ikuti perkembangan yang dibutuhkan tanaman seperti apa, ya pasti rasanya ya seperti itu. Jadi semuanya tergantung perawatan selain gen daripada buah itu sendiri. Jadi Sobat OPS, untuk review kali ini tentang buah jambu siumik pala dengan jambu kristal, kalau di daerah kami di Kota Semarang memang tingkat produktivitas lebih unggul jambu kristal. Kemudian untuk rasa saya kira 11-12. Sobat OBS, itu yang dapat kami sampaikan tentang review buah jambu kristal dan buah jambu siumik pala. Jadi kalau di daerah kami seperti itu yang kami sampaikan. Kalau misalnya di luaran sana ada yang mengatakan jambu siumik lebih manis, kemudian dan sebagainya, itu mungkin yang membedakan karena iklim, kemudian kontur tanah, kemudian DPL juga sangat mempengaruhi. Jadi khusus untuk daerah Semarang, apa yang saya sampaikan tadi sesuai dengan apa yang kita tanam, karena yang kita dapat itu adalah pohon dari kebun kita sendiri. Itu yang dapat kami sampaikan untuk review pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa tetap dukung channel Omah Bibit Semar dengan bunyikan lonceng, kemudian beri komentar, dan jangan lupa subscribe. Nah, terakhir dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Omah Bibit Semar.